bermula dari seorang anak kecil yang bernama Hamzah Al-Khatib. Ketika dia pulang dari sekolah, lalu membuat coretan-coretan grafiti di dinding-dinding jalan raya, di jembatan-jembatan dengan tulisan, kami menghendaki perubahan, kami ingin mengganti rezim yang ada. Anak SMP menulis kalimat itu, tapi bagi rezim Bashar Assad saat itu, ini merupakan bibit awal akan terjadinya revolusi. Maka anak tadi kemudian diculik, ditangkap, disiksa, dicopoti kuku-kukunya, disileti tubuhnya, sampai kemudian ditemukan di jalan raya dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ya, itu pun ditemukan tidak bernyawa ketika wali ataupun kerabat dari laki-laki yang bernama Hamzah Al-Khatib ini kemudian datang meminta agar dikembalikan anak-anak mereka. Tapi kemudian ditolak. Ada tradisi orang Syam, orang Damaskus, kalau datang menghadap pemerintah dengan membawa pengikat kepala berwarna hijau, itu pantang untuk kembali kecuali permintaannya dituruti. Ya, maka wali daripada Hamzah Al-Khatib ini datang dengan membawa pengikat kepala berwarna hijau dan minta maaf yang sebesar-besarnya atas kelakuan anak kami. Kami berjanji tidak akan kami akan mendidik anak sebaik-baiknya, nggak akan terjadi lagi yang semacam ini. Diminta dengan penuh santun, penuh hormat, tapi kemudian jawaban dari mereka sangat menyakitkan. Rezim Bashar memberikan jawaban yang siapapun mendengar pasti akan sakit hati. Apa jawaban mereka? Kita sudah pernah mendengar, kalian jangan berharap anak kalian akan kembali. Sudah, bikin kembali anak yang baru. Anak yang ini jangan harapkan untuk bisa hidup lagi. Kalau kalian gak mampu membuat anak yang baru, bawa kemari istri-istri Anda, biar kami buatkan anak yang baru. Anda bisa bayangkan hati nurani siapa yang bisa menerima pernyataan nista semacam ini? Akhirnya lebih menyakitkan lagi, surban atau tali kepala berwarna hijau itu diambil kemudian dibanting, ya, dicampakkan di depan bapak tadi. Ini jelas merupakan penghinaan yang sangat luar biasa. Maka hari Jumat berikutnya terjadi demo, puluhan ribu rakyat Syam keluar dengan demo yang sangat damai. Tetapi ternyata jawaban dari rezim tersebut yang justru didapati bukan adanya dialog atau komunikasi, namun rentetan peluru dan pisau besi. Inilah yang kemudian mereka dapati, dan itu berlangsung sampai sekarang. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau kita perhatikan negeri Syam 30 atau 40 tahun yang silam, kita akan mendapati bahwa selama lebih dari 2 periode Hafid Assad dengan anaknya Bashar Assad ini telah memberikan perubahan yang sangat luar biasa atas kualitas manusia di negeri Syam. Sampai pada tingkatan banyak anak-anak muda yang tidak bisa membaca Al-Quran. Bayangkan ya, mereka orang Arab, ya, tiap hari bicara pakai bahasa Arab, tapi mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Beberapa relawan yang dikirim ke sana aneh, merasa heran, bagaimana mereka kok bisa nggak bisa baca Quran? Karena memang ya aturan yang diberlakukan kepada rakyat Suriah sangat luar biasa. Ada seorang syekh, guru spiritualnya Ustadz Abdul Somad, namanya Syekh Al-Muwaffaq. Mungkin Anda pernah mendengar nama ini, ya, Syekh Al-Muwaffaq. Anda bisa lihat dialog wawancara salah seorang warga Indonesia dengan Syekh Al-Muwaffaq. Beliau kemudian menjelaskan, ditanya banyak hal tentang bagaimana rezim Bashar Assad pada masa itu dan bagaimana sebenarnya yang kejadian sekarang ini. Nah, ada yang menarik pada saat kemudian beliau ditanya tentang sebenarnya seperti apa posisi Syekh Ramadan Al-Buti. Ya, kenapa ikhwan fillah? Karena banyak orang, kita di negeri Indonesia sangat mengagungkan atau memuliakan Syekh Al-Buti, ya. Tetapi dalam prakteknya Syekh Al-Buti memberikan dukungan kepada rezim Bashar Assad. Ikhwan fillah, ya. Ada apa ini? Karena kalau kita lihat, ya,
ilmu Syekh Al-Buti, beliau seorang ahlus sunnah, beliau sunni, bukan nusyairi. Maka Syekh Al-Muwaffaq kemudian menjawab, pada kasus ini Syekh Al-Buti betul-betul tertipu oleh rezim Suriah. Kenapa? Anak-anak daripada Bashar Assad, ataupun kerabat-kerabat daripada Bashar Assad, ataupun pendukung-pendukung Bashar Assad, mereka ikut ngaji kepada Syekh Al-Buti. Dan pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Al-Buti adalah pertanyaan yang membuat Syekh Al-Buti tidak mengerti apa yang terjadi di balik itu semua. Contoh, bayangkan ya, murid-muridnya Al-Buti yang merupakan kerabat-kerabat atau orang dekatnya Bashar Assad, nanyanya begini, Pak, Syekh, kami itu kalau mau sholat malam itu kami ini kan nggak punya hafalan banyak, boleh nggak kami kalau sholat malam itu megang mushaf Al-Quran? Coba bayangkan ya, ini pertanyaan menggambarkan orang soleh tidak, Pak? Ya, nanya lagi, Syekh, apakah kalau lagi sholat malam kemudian kami menangis, itu nangis membatalkan sholat apa tidak? Jadi Syekh Al-Buti menganggap, meyakini bahwa keluarga Bashar Assad ini adalah seorang sunni, cinta ibadah, rajin ibadah, rajin saum, rajin tilawah, rajin qiyamul lail, ya. Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan mereka melakukan rekayasa demikian. Padahal di balik itu rakyat Suriah yang ahlus-sunnah ngerti betul bagaimana mereka tidak sholat, ya. Bagaimana orang-orang ahlus-sunnah menjadi tentaranya, menjadi pegawainya, dilarang betul-betul untuk sholat. Maka orang-orang seperti Syabihah dan lain sebagainya adalah gambaran bagaimana sikap daripada rezim Bashar Assad ini berpura-pura di hadapan Al-Buti. Dan Syekh Al-Buti ini sudah diikat kemana-mana, ya, karena takut dimanfaatkan oleh ahlus sunnah kalau seandainya rekayasa selama ini diketahui. Jadi ini yang kata Syekh Al-Muwaffaq, ya, bahwa Syekh Al-Buti dalam hal ini beliau orang yang baik, tetapi beliau tertipu dan sudah tertekan. Maka ketika sekian tahun rezim keberadaan Syekh Al-Buti ini dikhawatirkan nanti beliau akan berbalik karena beliau orang soleh, ulama, begitu kan? Ya, buku-bukunya kita baca sangat luar biasa. Tetapi rezim sangat takut kalau kemudian nanti Al-Buti mengetahui apa yang ada di balik itu semuanya. Maka dalam satu kajian beliau dikawal oleh puluhan atau mungkin ratusan daripada orang-orang Syabihah maupun orang-orang Bashar Assad, ya, yang dalam satu majelis rekayasa itu kemudian terjadi. Bom meledak, Syekh Al-Buti itu kemudian tidak meninggal dunia karena ledakan bom. Tetapi jelas sekali videonya, kata Syekh Al-Muwaffaq, masih ada videonya, masih jelas kami punya rekamannya, ya, bahwa Syekh Al-Buti ditembak kepalanya oleh salah seorang Syabihah. Karena beliau ternyata tidak mati di situ, ya. Maka ada seorang laki-laki yang mendekat, maju ke mimbar, kemudian Syekh Al-Buti ditembak kepalanya. Dan setelah itu kemudian berita yang menyebar, kelompok-kelompok perlawanan telah melakukan pengeboman di masjid di mana Syekh Al-Buti itu mengajar, ya. Jadi disinilah yang kemudian para ulama bersedih. Syekh Al-Buti tidak mengetahui seperti apa kenifakan ataupun kerusakan, kekufuran Bashar Assad dan kroni-kroninya, dan beliau kemudian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi. Akhirnya kemudian beliau dikhianati, ya.